Salam seni budaya Indonesia. Berjumpa lagi bersama Swahyu Multimedia Channel. Kali ini kita bersama-sama belajar tentang seni lukis. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menganalisa sebuah karya seni lukis berdasarkan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis. Peserta didik dapat menciptakan karya seni lukis dengan beragam bahan dan teknik. Mari kita pahami dulu apa yang dimaksud seni lukis. Kita cermati pendapat beberapa ahli tentang seni lukis. Sukaryono, menurutnya seni lukis adalah ungkapan isi hati dan perasaan yang disebut sebagai bahasa seniman yang dikomunikasikan. Menurutnya, seni lukis adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Pengalaman batin tersebut disajikan secara indah, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Sudarso SP, menurutnya, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional ialah garis dan warna. Aristoteles, menurutnya seni lukis adalah sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Galleria Fascia Art Studio, menurut Galleria Fascia Art Studio, lukis merupakan cabang atau bagian dari seni rupa, di mana wujud dari lukis itu sendiri merupakan karya dua dimensi atau dwimatra. Walaupun memiliki dasar pengertian yang sama dengan seni rupa, namun lukis memiliki arti yang lebih karena lukis merupakan sebuah pengembangan yang lebih utuh dari sekedar menggambar. Sekarang, mari kita cermati teknik seni lukis. Teknik seni lukis bisa dibedakan menjadi 8. Mari kita pahami bersama. Teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan transparan. Teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik melukis dengan cat air, cat akrilik atau cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi yang tebal sehingga memberi kesan yang colorful pada karya yang dihasilkan. Berikutnya, teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Dengan menggunakan teknik ini, lukisan yang dihasilkan lebih halus dan tampak lebih visual, contohnya grafiti. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik melukis dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Melukis menggunakan teknik ini membutuhkan kesabaran. Pelukis sering menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang pada lukisan. Teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik melukis dengan cara menggunakan kuning telur dalam cat sebagai bahan perekat. Teknik ini biasanya digunakan pada media kayu, kanvas, ataupun tembok. Berikutnya adalah teknik basah. Teknik basah adalah teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan menggunakan minyak cat atau linseed oil. Setelah diencerkan, barulah diaplikasikan pada kanvas. Teknik kering.
Teknik kering adalah teknik melukis dengan menggunakan cat minyak tanpa menggunakan minyak cat. Yang berikutnya adalah teknik campuran. Teknik ini merupakan teknik melukis perpaduan antara teknik basah dan teknik kering. Teknik ini biasanya diawali dengan penggunaan teknik kering dahulu, kemudian teknik basah, dengan cara memblok warna sembari menambahkan intensitas minyak cat secara perlahan hingga lukisan jadi. Setelah kita memahami teknik seni lukis, mari bersama-sama kita cermati unsur-unsur seni lukis. Dalam seni lukis terdapat dua unsur, yaitu unsur visual dan unsur non-visual. Unsur visual dalam seni lukis antara lain garis, bidang, ruang, dan warna. Unsur non-visual dalam seni lukis antara lain imajinasi, pandangan hidup dan pengalaman, konsep, sikap estetik, dan artistik. Berikutnya, kita juga harus mengenal alat dan bahan seni lukis. Alat yang digunakan dalam melukis antara lain kuas, palet, alat pembersih kuas, pisau palet, dan penjepit kanvas. Bahan untuk melukis: cat atau tinta yang biasanya digunakan dalam melukis antara lain cat air, cat minyak, cat poster, cat akrilik, cat tekstil, dan tinta bak. Selain menggunakan cat atau tinta, kalian juga dapat menggunakan pensil warna atau pastel ataupun krayon. Media lukis: media yang biasa digunakan untuk melukis diantaranya kertas, kanvas, dinding, ataupun yang lainnya. Sekarang kita pelajari aliran-aliran seni lukis beserta tokohnya. Yang pertama, aliran naturalisme. Naturalisme adalah aliran seni lukis yang berusaha menampilkan lukisan objek yang sama persis dengan keadaan alam. Tokoh yang mengikuti aliran ini antara lain Raden Saleh, Basuki Abdullah, Gambir Anom, Abdullah Subrio Subroto, Frans Hal, dan William Hogarth. Realisme adalah aliran seni lukis yang melukis sesuai dengan keadaan yang nyata atau benar-benar ada. Tokoh yang menganut aliran ini salah satunya adalah Francisco de Goya. Yang berikutnya, aliran romantisme. Romantisme adalah aliran seni lukis yang ingin menampilkan nilai-nilai indah, irasional, fantastik, dan absurd, serta biasanya menceritakan kisah romantis atau dramatis. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain Raden Saleh. Ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang mengutamakan curahan pelukisnya secara bebas, baik dari batin, imajinasi, atau perasaan. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain Popo Iskandar, Vincent van Gogh, Affandi, dan Paul Klee. Impresionisme adalah aliran seni lukis yang lebih mengutamakan kesan selintas pada suatu objek yang dilukisnya. Tokoh yang menganut aliran ini diantaranya Kusnadi, Solihin, dan Affandi. Kubisme. Aliran kubisme berusaha menampilkan abstraksi objek dalam bentuk geometri tertentu untuk mendapatkan nilai seni dan sensasi. Salah satu tokoh yang menganut aliran ini adalah Pablo Picasso. Fauvisme. Aliran fauvisme menghargai ekspresi dalam menangkap suasana yang hendak dilukis. Tidak seperti karya impresionisme, pelukis fauvis berpendapat bahwa harmoni warna yang tidak terpaut dengan kenyataan di alam
justru akan lebih memperlihatkan hubungan pribadi seniman dengan alam tersebut. Dadaisme. Dadaisme adalah aliran yang tidak ingin membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam, pesan perdamaian atau pesan sosial lain, dengan cara membuat sindiran tidak langsung, hingga keungkapan langsung yang provokatif terhadap kaum-kaum yang dianggap memberikan pengaruh negatif pada kelangsungan hidup manusia. Futurisme. Futurisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Sebuah objek digambarkan dengan beberapa kali secara perspektif, secara sama. Aliran ini menekankan pada keindahan gerak, garis visual, warna sebagai seni lukis anti-kubisme yang statis. Surrealisme. Surrealisme adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar manusia. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain Salvador Dali, Sudiarjo, dan Amang Rahman. Postmodern atau kontemporer. Aliran seni rupa ini tidak memiliki aturan pengikat dan terus berkembang sebagaimana kondisi zaman pada saat karya seni tersebut dibuat. Tokoh yang menganut aliran ini antara lain Jim Newman Noirde, Supankat, dan Angelina P. Pop art. Aliran ini muncul karena jenuh dengan objek-objek seni dan mengingatkan akan keadaan sekitar yang sering terlupakan. Dalam pop art, benda apapun dapat dijadikan sebagai objek. Kesan yang ingin disampaikan adalah berupa sindiran, karikatur, serta humor yang apa adanya. Abstraksionisme. Objek dari aliran abstrak murni berasal dari imajinasi, mimpi, hingga intuisi sang seniman. Abstraksionisme dibedakan menjadi dua kategori, yaitu abstrak ekspresionisme, yaitu pengungkapan perasaan dengan menggunakan garis dan warna. Abstrak geometris, yakni mengungkapkan perasaan melalui penggambaran dengan bentuk-bentuk geometris. Demikian tadi sudah kita pelajari dan pahami bersama konsep, teknik, unsur, bahan alat, dan aliran seni lukis. Semoga bisa menjadi motivasi untuk berkarya seni lukis. Berkaryalah, sesederhana dan sekecil apapun. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video Swahju Multimedia Channel berikutnya.